pas di saat itu dia sebut nama dia. Ya, gue masih inget. Dia bilang, nama saya Siti Arya. Gue udah nggak pegangin pinggiran jembatan, gue tinggal merayap gini, merangkak. Tapi merangkak gue percepat. Gue bilang, aduh, gue mau kabur. Tapi gue pegang tuh kayu semua, karena itu kan jembatan kayu ya. Tak, sampai di ujung, gue berdiri dong. Pas gue berdiri, itu kayu depan gue, istilahnya kayu terakhir yang gue mau lewatin, abis itu tanah, itu udah darah. Kayu terakhir. Dan di situ itu ada tulisan 1817. Nah, gue sedikit ngeliat lagi. Itu yang 4 agak mundur, yang 2 abis nonjokin mungkin ya, karena begini ngepalnya nih. Itu berdiri. Nah, si yang sebelah sana dia nyabut bukan golok ya, kayak pisau. Itu mengkilat. Gue nggak tahu itu panjangnya seberapa, karena agak ke bawah. Itu pisau, karena gue lihat tuh mengkilat, bukan golok, pisau. Dan gue lihat ditancap ke bawah. Halo, assalamualaikum sobat-sobat jelajah malam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa berjumpa kembali di layar handphone masing-masing. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita kehadiran narasumber yang mungkin sudah tidak asing di layar handphone kalian. Siapa lagi kalau bukan Bang Roland. Iya. Gimana kabar Bang? Baik. Waduh, ini kayaknya bolak-balik ke sini terus. Minggu kemarin ke sini lagi Bang. Iya. Bang, cerita Abang nih luar biasa. Gimana Bang? Pada kesempatan kali ini Abang mau flashback ke daerah mana nih Bang? Penglihatan Abang soalnya luar biasa. Iya. Sebetulnya yang kali ini kalau dibilang urban legend ya. Urban legend. Dan satu wilayah Jakarta tahu sih. Satu wilayah Jakarta tahu. Ya. Bahkan si korbannya ini kan banyak jadi kontroversi dulunya ya, dan pernah diangkat ke layar lebar. Cuma yang saya alami saat itu memang secara tidak sengaja sih ketemu si almarhumah di posisi itu, dan saat itu karena saya juga kondisinya masih bocah, sempat berdialog. Gitu. Karena saya ngeliatnya orang. Kira-kira siapa tuh Bang? Yang di Jembatan Ancol. Oh, di Jembatan Ancol. Oke, tahan dulu Bang. Iya. Oke, sobat-sobat jelajah malam, udah pada penasaran kan sama ceritanya Bang Roland? Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita check it out. Jadi waktu itu di tahun 94. Saya waktu itu masih umur 14 tahun. Biasa masih bocah SMP, jalan sama teman-teman pengen ke pantainya. Jadi dari Jakarta Barat kita ngompreng, sampailah di Ancol. Itu udah 4:30. Nah, pas di Pantai Ancolnya itu beberapa teman lagi main di batu-batuannya. Saya memang duduk di pinggirannya. Cuma kayak merasa kayak ada orang duduk di sebelah, siap kayak ngelirik, nggak ada. Jadi saya pikir angin laut gitu. Nah akhirnya
kurang lebih udah hampir setengah 9 malam. Kita jalan balik, jalan pulang. Nah saat itu teman-teman saya tuh ada yang dijemput orang tuanya, ada yang dijemput sama mungkin kakaknya. Nah saya kesisa saya sendiri di situ. Nah saya nunggu bus itu nggak ada bus. Jadi saya pikir, oh ini kan area Taman Impian Jaya Ancol, mungkin gua agak kesono dikit. Gue jalan tuh, gue jalan. Di saat itu emang gue nggak tahu yang namanya urban legend tuh nggak pernah tahu. Apalagi si sosok ini nggak pernah tahu. Nah pas gue jalan, gue tahu gue karena bukan iseng ya. Jadi jalan-jalan itu gue naik sedikit ke arah kayak jembatan. Jembatan itu di situ saat itu ada lampu tapi nggak terang, agak suram dan memang sepi jembatan itu. Nah, saya pikir oh gue mau lewatin jembatan itu, mungkin di seberang sana ada bis. Nah, saat gue naik, sempat ada gue dengar bapak-bapak bilang gini, "Dek, ngapain naik ke situ?" Gitu. Saya bilang mau nunggu bis. Jangan naik ke situ. Udah dibilangin jangan naik ke situ, dia bilang gitu. Cuman namanya masih bocah kan, gue pikir apa ya jembatannya mau rubuh gitu. Dah gue terusin tuh, padahal udah ada yang negor. Gue naik, belum sampai di setengahnya, gue ngeliat di sisi sebelah kiri gue itu ada perempuan tapi awalnya membelakangi punggung. Gue masih inget waktu itu dia pakai gaunnya, bukan gaun ya, jadi baju zaman dulu, kebaya, atasnya hijau, bawahnya coklat tapi kayak ada bermotif gitu. Terus sepatunya bukan hak tinggi yang gue lihat, kayak ada tali-tali gitu. Itu dia berdiri membelakangi punggung gue dan dia pegang payung. Payungnya itu pun payungnya ada rumbai-rumbai gitu. Udah gue coba deketin. Jadi gue pikir oh orang ini juga nunggu temennya. Udah waktu gue ngeliat, gue nggak ada feeling apa-apa. Jadi gue pikir nih orang, karena memang gue lihat ya seperti yang sebelumnya juga, karena gue dari umur 3 tahun ngeliat kayak gitu, itu napak gitu. Gue deketin, gue negor, "Malam mbak, mau nanya dong, bis arah Blok M ada nggak?" Saya nanya, dia diem. Udah, saya tanya lagi, "Mbak, mau nanya dong mbak, bis Blok M lewat sini nggak?" Udah, kedua kali dia nggak nengok, udah gue cuekin tuh. Jadi gue pikir wah sombong nih, ya kan. Udah gue cuekin, gue lewatin dia, belum jauh gue lewatin dia manggil. Gue inget waktu itu dia bilang ini, "Dek, sini." Wah, pas ada dengar suara itu, gue tahu itu dia. Jadi gue pikir oh mungkin dia mau ngasih tahu arah nih. Gue balik badan, bersamaan dia juga balik badan. Jadi bertatapan. Itu gue inget banget, wajahnya emang ayu ya, maksudnya cantik sih. Kalau gue bilang, kalau gue pelukis gue bisa gambarin lukis, emang cantik. Tapi bukan cantik Indo ya, cantik Indonesia, ayu. Dengan rambut yang diikat seperti konde dan ada konde belakang sini, rapih banget. Dan gue inget pakai anting-anting. Udah, dia senyum. Jadi gue liat orang. Oh udah, gue mendekat. "Oh ya mbak, maaf saya tadi mau nanya bis jurusan Blok M." Terus dia nggak jawab, dia cuma bilang gini, "Dek, kamu nggak tahu saya." Itu saya masih inget banget. Saya kaget dong. Saya tanya, "Maaf mbak, emang mbak siapa?" Gitu. "Saya mau pulang mbak, udah malam." Gitu. "Kalau mbak ada teman yang mau nganterin boleh, saya mau ikut." Udah.
pas di saat itu dia sebut nama dia. Ya, gue masih inget. Dia bilang, nama saya Siti Arya. Itu teringat sampai gue tuain, Siti Arya. Gue karena nggak pernah dengar nama itu, gue anggap biasa. Gue pikir penduduk lokal. Oh ya, sampai gue bilang, oh ya Mbak Siti, gitu. Ada apa ya Mbak? Dek, saya boleh pegang? Dia bilang saya boleh pegang. Di saat itu saya mulai aneh. Kok mau megang? Gitu loh. Tapi gue yang namanya bocah cilik, masih bocah banget, nggak mikiran macem-macem ya, gitu. Ya udah gue bilang, ya udah silakan. Nah pas dia pegang, gue inget di sebelah kiri ini dia pegang. Nah pas dia pegang itu, gue langsung sekeliling gue tuh gelap, gelap. Kaget gue, loh kok gelap? Istilahnya ini kondisi di luar ya, di luar. Tapi waktu gelap itu gue masih ngerasa masih ada angin seperti biasa normal. Tapi memang gue udah, yang tadi gue dengar suara lalu lintas sebelah sana, ini udah nggak ada, hening. Tapi suara angin ada. Udah. Di dalam gelap itu, gue cuma mikir gini, waduh, gue dipegang siapa dong nih? Tapi gue ngerasa tangan masih ada di sini, dia megang. Nah, nggak lama sudah itu, gue kayak kebuka mata. Itu yang gue lihat saat itu, jembatannya lain. Jadi yang waktu gue naik sampai Negoran itu jembatannya udah terbuat dari beton ya, beton. Nah, jadi beton ada kayu-kayunya. Tapi waktu gue terbuka mata, itu gue ngeliat full kayu. Jembatan itu kayu semua. Gue sempet kaget, loh kok kayu? Tapi si Mbak ini nggak ada di depan gue. Itu kayu semua, kayu tersusun. Dan gue masih bisa inget itu model jembatan ini akan melengkung begitu. Kayu semua. Gue lihat kayu, gue lihat mbaknya nggak ada. Nah di saat itu gue rasa yang megang gue di sini udah nggak ada. Kaget gue. Udah gue lihat sekeliling. Nah sekeliling itu yang gue lihat di bawah itu sungai. Sungai, sebelah sana kayak desa gitu, perkampungan, dan kondisinya bukan malam, sore, terang tapi terang senja. Gue kaget saat itu, loh, gue cuma pikir gini, wah gue mimpi, gitu, gue mimpi. Ya udahlah, ibarat kata kalau mimpi ikutin aja maksud gue gitu, karena kan lo kayak gini, kalau kita mimpi sesuatu gelita ngeliat serem, pasti kita mimpi pengen cepet-cepet mimpi itu berakhir. Tapi ini mimpinya gue yang lihat pemandangan akhirnya, ya udah biarin aja. Udah. Dan di saat itu gue sampai pegang pinggiran jembatan itu, gue ngeliat ke bawah, air, sungai. Nah, gue lagi ngeliat begitu, tiba-tiba dari ujung sebelah kiri gue yang gue liat banyak pemandangan rerumputan, kayak ada bedeng. Itu gue denger perempuan teriak-teriak. Tolong, jangan, tolong. Gue ngeliat dong ke kiri. Apaan tuh? Nah, dari kejauhan gue ngeliat ada satu perempuan lagi diseret-seret sama dua orang laki-laki, sangar ya. Tapi pakaian laki-laki itu kalau bisa saya gambarnya tuh kayak dia cuma pakai baju pendekar ya, hitam, celana hitam cuma sampai sini. Terus nggak pakai sendal, dalamnya ini kayak kaos lusuh gitu, terus pakai yang kayak apa sih yang ban gede tuh? Sarung. Bukan. Gesper Betawi. Iya. Itu kalau gue inget kayak pernah ngeliat Benyamin pakai nah, gede gitu. Dua orang begitu, nyeret-nyeret dia perempuan, nyeret-nyeret. Nah, makin gue tegesin, dia perempuan ini pakai kebayanya merah, kebaya atasnya merah, lurik, terus bawahnya ini juga bukan merah sebenarnya, kalau bilang coklat sih, lebih kepada coklat, tapi ini merah. Udah. Dan dia pakai sendal betali merah juga.
Itu diseret yang satu seret di tangan sini, yang satu pegang sini juga, tapi sembari dia pegang rambutnya ini perempuan. Diseret tuh, makin lama makin tegas, makin ke arah sini. Gue panik dong, waduh penjahat nih. Yang gue pikir tadi gue masih bocah, gue takut kena juga gitu, penjahat. Udah, gue istilahnya gue berdiri di balik jembatan itu, gue nunduk begini. Gue nunduk karena jembatan itu modelnya tuh kayak palang-palang begitu. Gue nunduk sambil gue ngintip. Di saat itu gue ngeliat ada kayak rombongan kurang lebih 4-5 orang, yang di tengah-tengah orang Chinese, kayak engkoh itu. Terus kayak kasih bahasa apa kedua orang yang megang ini. Dan di saat itu si engkoh datang, dia tempeleng, plak 2 kali tempeleng gitu. Terus dia kasih kayak bahasa apa lagi kedua ini. Udah, 2 itu seret lagi kemari, makin ke deket air. Gue lihat makin ke deket air. Jadi posisinya gue ngeliat gini, itu udah di situ. Nah, terus 5 orang ini, gue ngeliat mereka mundur, menjauh, dan ngetawain si perempuan itu. Wah, diketawa-ketawain gitu kan. Gue sampai mikir gini, waduh, bakal dibunuh nih orang nih. Cuma gue juga sadar diri saat itu, apalah daya seorang bocil ya, umur 14 tahun gitu loh. Jadi gue cuma pikir, udah deh kalau sampai bener kejadian nih, gue ngerayap, berangkat, kabur gue nggak mau jadi saksi mata, apalagi ketemu lo bisa dibunuh juga gue. Gitu. Karena sosok mereka itu tinggi-tinggi besar ya, dan terlihat belakangnya ada golok gitu. Udah, gue ngeliat-liat gitu sambil gue merem gitu. Dan gue liat memang disiksa ya, maksudnya ditempelengin, dijambak lagi, ditempelengin sambil diketawain. Dan di saat itu gue liat bajunya mulai disobek. Mulai dari atas. Jadi dia merahnya itu kayak transparan gitu, disobek ternyata dalamnya itu kayak, dalamnya ini cuma kayak kemben tapi warna merah juga, disobek atasnya. Dan gue lihat sobekannya dibuang ke kali. Yang sebelah kiri megang ini itu ngedongain kepala si perempuan itu, dan maaf kata nih, diciumin. Anak bener ya. Diciumin gitu, pokoknya membabi buta lah kalau gue bilang, itu ciumin gitu. Sementara yang sebelahnya sini dia ngerabar, pokoknya nggak senonoh lah kalau gue bilang ya. Masya Allah. Tapi yang 5 ini mereka ngapa-ngapain, cuma ketawa-ketawa aja. Dari tengah-tengah mereka tuh ngecek engkoh, dan pakai kayak baju Shanghai Cina gitu dengan topinya yang ada jambulnya gitu sedikit. Udah ketawa-ketawa mereka di situ. Di saat itu gue makin takut dengan melihat yang seperti itu. Dan akhirnya gue ngeliat yang satu yang megang sini, yang ngejamah-jamah sampai bawah itu, dia nyabut golok. Dia suruh diem tuh perempuan. Itu gue denger banget karena dibentak, diem, gue gorok lu. Itu gue denger saat itu. Gue makin takut. Udah pokoknya di saat itu gue udah antara mati dan hidup juga gitu. Prinsip gue gini kalau gue ketahuan, mampus nih gue dikejar. Udah. Akhirnya tuh perempuan diem, dan di situ gue lihat baju dia disobek sampai istilah, maaf kata nih, udah nggak berbusana gitu. Dan dia diseret lebih ke dalam sini. Itu gue lihat ada 2 batu besar, dan yang satu kode gini, udah dia masuk itu, teriak-teriak tuh perempuan, tolong, aduh sakit gitu. Gue lihat cuma kaki akhirnya, karena kan badannya ketutup batu ya, batu besar gitu. Gue lihat kaki gelepar-gelepar, dan kurang lebih itu nggak nyampe 5 menit sih, ada kali 3 menitan gitu. Udah gitu gue lihat si laki-laki ini berdiri, dia tunjuk yang satu lagi, tapi posisi yang laki-laki ini dia punya jaket centengnya itu mungkin udah diginin ke belakangnya. Dan yang satu sama gue lihat gelepar gitu.
Gue bilang wah mati mampus nih orang nih. Karena gue benar-benar saat itu gue nggak ngerti apa itu. Karena ya masih bocah polos ya, nggak ngerti dah. Udah. Nah yang kedua ini kalau gue inget waktu itu durasinya agak lebih panjang daripada yang pertama. Gitu. Istilahnya sampai perempuan ini menjerit 2 kali. Yang waktu pertama dia nggak menjerit seperti itu, yang kedua ini dia menjerit sampai 2 kali. Nah, udah gitu, gue ngeliat mungkin dia udah selesai nggak tahu ngapain, diketawain. Jadi berdua ini berdiri ngetawain nunjuk itu sambil ngeliat yang 5 orang ini. Nah, terus yang 5 orang ini si enceknya ini masih ketawa. Nah, 4-nya ini maju. 4-nya ini maju. Nah 4-nya maju ini, dan di situ gue ngeliat dia diinjek gitu, diinjek itu, dan dia teriak-teriak. Di saat itu terus terang gue keluar air mata ya. Gue bilang aduh gila sadis banget nih orang. Lu diinjek-injekin. Tuh gue diinjek-injek bunyi kok buk gitu, diinjek gitu. Nah udah injek itu, yang 2 yang tadi yang bajunya tinggal diginiin itu kayak ngelerai yang 4. Terus gue ngeliat kayak dipukul ya, karena kayak megang begini, itu bogem begini, itu gue liat banget tuh aku itu berdua. Dan ini masih teriak-teriak itu. Entah berapa kali dibogemin, karena gue di saat niat gitu tiap kali ada yang diinjak, ada yang bogem gitu, gue langsung tutup mata. Jadi gue cuma bisa ngedenger, lihat denger gitu. Karena memang ya posisi gue tuh bocil yang saat itu udah ketakutan. Dan baru kali itu gue ngeliat orang dianiaya gitu. Udah. Nah di saat itu samar-samar gue dengar suara perempuan ini udah lirih. Jadi awalnya kan kenceng, minta tolong atau sakit, yaitu dia bilang nyata jelas, lama-lama tinggal kayak parau gitu, tolong gitu, udah parau lah. Gue saat itu tutup mata, gue berdoa gini, Tuhan tolong dia, Tuhan kasihan, kasihan. Tapi gue nggak perhatiin kalau dia mbak-mbak yang gue temuin ya, gue nggak perhatiin. Udah. Nah, gue sedikit ngeliat lagi. Itu yang 4 agak mundur, yang 2 abis nonjokin mungkin ya, karena begini ngepalnya nih. Itu berdiri. Nah, si yang sebelah sana dia nyabut bukan golok ya, kayak pisau. Itu mengkilat. Gue nggak tahu itu panjangnya seberapa, karena agak ke bawah. Itu pisau, karena gue liat itu mengkilat, bukan golok, pisau. Dan gue liat ditancap ke bawah. Ada 4 tancepan, karena itu pas gue liat gue hitungin 1, 2, 3, 4. Nah yang 4 gue liat dia udah nggak tarik, karena dia gini di tangannya dia itu udah nggak ada pisau itu. Wah di situ langsung gue bilang mati nih orang. Itu langsung gue tutup mata, gue langsung bilang aduh gila mati nih orang. Karena waktu dia tancap pertama teriak kan, teriak, tancap kedua lagi teriak, tancap ketiga udah nggak teriak, sampai tancap yang terakhir dia lepas, dia udah nggak pegang lagi, udah nggak teriak, udah nggak teriak. Dan itu gue liat posisi, jadi posisinya itu ini mungkin dia karena ini ketutup batu 2. Nah palanya itu perempuan ketutup sama batu itu, jadi gue cuma ngeliat kaki. Dan waktu tancap pertama kakinya sempat ngejang begitu, tancap kedua masih kejang, teriak, ketiga udah enggak. Cep, posisinya gitu. Tapi cuma yang satu ngeliatin cuma ketawa, tancap gitu. Udah pas terakhir gue liat tangannya udah nggak megang, gue langsung aduh ketancap tuh,
Waduh, mati nih orang nih. Udah di saat itu gue perasaan gue udah gimana ya, kayak orang ngeliat sesuatu nggak tega, dan istilahnya teriak ke Tuhan pun udah terlambat, udah nggak bernyawa kayaknya dia ini, karena gue liat udah kakinya udah diem gitu. Nah udah, nah di saat itu gue dengar mereka tuh ketawa semua gitu. Terus gue denger kayak diseret, kayak batu serek, kresek. Nah pas bunyi gitu, gue buka mata gini, diseret, tapi dari kaki. Seret, pas diseret, ngelewatin 2 batu itu gue liat nyata banget. Itu perempuan itu ketancep sini, tancep, posisi tangannya ke atas begini, dan ternyata di atas ini diikat. Nah, yang gue paling nggak bisa lupa pas diseret gini, mukanya pas ngadep ke gue, itu saat itu gue kenalin wajahnya. Waduh, ini bukan yang tadi gue lihat, dan itu ini keluar darah, itu nyata, ini keluar darah, ini darah semua, dan di sini kayak lebam, tapi matanya kebuka, diseret, jadi posisi begini, ininya diikat pakai kain, diseret, itu seretnya cukup jauh, diseret, jadi sebelah pegang kaki sebelah pegang kaki sebelah, dan maaf saat itu kondisinya tidak berbusana. Nggak berbusana, jadi gue lihat banget sini ketancap itu udah darah semua. Diseret terus. Nah itu gue ngeliatin, gue penasaran dong mau diseret kemana nih. Jadi posisi gue yang begini ngeliat gitu, karena dia makin ke sana, gue berangsur tuh gue geser, karena gue mau ngeliat nih, ini mau kemana arusnya. Karena yang gue tahu bahwa ini kalinya deras. Udah gue geser, dia seret ada kali 500-600 meter ya, agak jauh juga ke sana. Diseret gitu, tapi posisi perempuannya itu ya tetap begini, udah nggak ada busana. Seret, nah sampai di ujung gue lihat ada kayak pohon, banyak rumput. Nah kainnya mungkin sisa baju kain, kalian gue lihat tuh kayak kain, mungkin kain bawah yang tadi gue lihat itu ditutupin di dia, ditutup begitu, digulung badannya. Jadi ditebalikin gitu, kayak dibikin apa ya, kayak bukan digulung deh. Jadi badan ini kayak dibungkus, terus tangannya tetap begini, itu dibungkus, dan gue ngelihat diikat. Ya mungkin buat bungkusan yang nggak kebuka ya, tapi gue nggak tahu itu tali apa. Baru kali itu gue lihat, tapi mau bilang jerami sih bukan. Diikat, jadi kaki sini sama sini, 4 iketan gitu. Yang ikat itu mereka, tapi yang ngecek ini cuma ngikutin biasa aja gitu. Nah udah, gue lihat pas udah habis diikat, diangkat, 1 orang pegang kaki karena udah kebungkus, 1 orang pegang kepala. Nah tangannya masih begini, jadi ngejuntai. Jadi orang itu yang di kepalanya, dia nggak pegang tangannya, dia pegang kepalanya gini. Pegang kepalanya diayun. Buang. Dan itu ke kali. Bunyi. Seturuh. Nah pas dibuangnya ke kali, itu gue ngeliat kayak dia tenggelam, udah nggak nampak lagi. Nah di situ gue langsung, ya Tuhan, dibuang nih. Udah. Di saat itu gue makin kisut. Dalam arti gini, lu jangan sampai gue dilihat. Kalau gue dilihat gue bisa dibunuh juga nih. Karena kan istilah gini, saksi mata. Saksi mata, maksudnya gue saksi bisa diapa-apain nih. Dah. Gue ngeliat mereka jalan ke arah yang tadi kejadian. Terus kayak ngegali sesuatu. Ngegali kayak nutupin gitu loh. Gali, lempar ke situ, serok, lempar. Dan itu batu-batu kerikil, lempar gitu. Jadi pakai apa sih namanya,
Kalau itu alat itu nggak pernah gue lihat. Jadi dia modelnya kayak model topi Pak Tani, tapi bukan, kalau topi Pak Tani kan dari anyaman ya. Kali itu mungkin kayak dari logam. Yang gue lihat serokin gitu, kayak nutupin sesuatu. Terus udah gue lihat mereka ngumpul di situ kayak bicarakan sesuatu. Yang gue tangkep yang tengah itu Cina, emang Cina. Karena posisi gue udah mendekatin, jadi kan mereka balik lagi sini nih. Gue lihat banget Cina. Yang tengah itu Chinese ya, engkoh-engkoh, pokoknya cek-cek. Habis itu mereka ke arah sana, balik ke arah sana, balik ke arah yang mereka datang, gitu. Dan itu jadi total mereka ada bertujuh, gitu. Dan itu saat itu setelah mereka pergi, gue otomatis mau cari jalan dong. Kalau gue ke kiri, gue takutnya masih ada mereka di sono. Sedangkan jujur di saat itu gue nggak tahu nih daerah apaan. Karena jalan yang tadi gue lihat itu udah nggak ada, udah gantinya pohon-pohon. Udah akhirnya gue yang tadi ke kiri, gue ke kanan sekarang. Ke kanan, gue tujuannya ke sono. Karena di sini kan tempat kejadiannya. Gue jalannya ke sono. Ke sono, tak sampai udah di tengah, gue udah nggak pegangin pinggiran jembatan. Gue tinggal merayap gini, merangkak. Tapi merangkak gue percepat. Gue bilang, aduh gue mau kabur. Tapi gue pegang tuh kayu semua, karena itu kan jembatan kayu ya. Tak sampai di ujung, gue berdiri dong. Pas gue berdiri, itu kayu depan gue, istilahnya kayu terakhir yang gue mau lewatin, abis itu tanah, itu udah darah. Kayu terakhir. Dan di situ itu ada tulisan 1817. Itu dari darah. Darah seger ya, darah seger. Jadi pas gue udah merangkak, gue rasa udah aman, gue berdiri mau lari, gue lihat, waduh, pas depan gue itu 1817, itu gue masih ingat banget. Udah pas gue lihat begitu, gue langsung langkain, gue lari. Dan waktu itu yang gue tahu itu jalan setapak, jalan apa sih namanya, jalan pedati ya. Gue lari, yang gue tujuan adalah gue cari rumah penduduk. Nah, sementara gue cari rumah penduduk, di saat itu gue ketemu seseorang. Jadi kayak kalau gue bilang bukan kayak Pak Tan ya, karena dia kayak pegang-pegang cemeti. Mungkin abis gembalain kambing atau domba, gue nggak tahu deh. Dia ketemu gue di tengah jalan. Gue langsung nanya, Pak, maaf, ini daerah apa ya? Gitu. Saya udah nggak tanya, yang saya tanya itu ini daerah apa ya? Nah, di saat itu dia ngeliat ke saya. Pas dia ngeliat ke saya, dia kan pakai kayak topi Pak Tani gitu. Caping. Nah, telanjang dada, pakai celana pendek udah lusuh, nggak pakai itu, pegang cemeti, nggak pakai sendal. Pas dia ngeliat ke saya, jadi pas saya nanya, dia langsung ngeliat ke saya. Di saat itu dia nunjuk ke saya, dia ketawa. Wah, dia ketawa gitu. Dan ini bolong. Mulutnya itu bolong. Tapi mata orang. Nah, pas dia ketawa gitu, ininya bolong. Di saat itu karena saya panik, saya jatuh ke belakang, gelap. Langsung saya lihat itu saat itu gelap lagi. Gelap, tapi gelapnya sama kayak yang awal ya. Jadi gue nggak dengar suara apa-apa lagi, tapi masih ada hembusan angin. Gelap. Nah, gue ingat waktu itu di saat gelap itu, karena gue posisi jatuh, gue istilahnya merangkak ke belakang. Tujuan gue nyari jembatan yang tadi lagi deh. Nah, sementara gue lagi merangkak ke belakang, gue ngerasa kerah baju gue, karena waktu itu masih pakai baju sekolah ya. Itu ada yang pegang, ditarik. Kayak pegang ini ditarik, diseret. Diseret, gue sampai, wah tolong siapa nih? Pokoknya diseret. Sampai gue ngerasa ke deket air. Karena bunyi air, bunyi air sungai. Gue mikir gini, ya gue ketahuan nih. Gue ketahuan sama orang tadi, dibunuh nih gue nih. Udah. Dan karena gue rasa itu makin deket dan sampai istilahnya udah deket banget sama air. Nah, pas udah ngerasa deket banget sama air, di situ gue
kayak orang pingsan ya, hilang kesadaran. Hilang kesadaran karena gue langsung nggak denger lagi apa-apa, bunyi airnya udah nggak ada, dan suara angin itu bahkan anginnya pun udah nggak gue rasa di saat itu. Nah udah, gue nggak tahu berapa lama gue nggak sadar saat itu. Pas gue kebangun, itu gue posisi semula di jembatan yang tadi. Jembatan beton. Jembatan beton tadi. Dan pas gue kebangun, gue posisinya keduduk. Jadi keduduk, ini pegangan betonnya jembatan, ini masih agak kayu. Nah, gue keduduk gitu, gue langsung berdiri. Jadi, wah, gue kembali lagi nih. Gue berdiri, pas gue lihat kanan, si Mbak masih ada. Siti Arya. Di situ. Dan dia senyum. Tapi pas dia senyum gitu, dia senyum, dari sini pelan-pelan keluar darah. Tapi darah mati, bukan darah segar, hitam. Sini keluar darah, sini. Jadi kayak orang bocor ya. Darah, tapi bukan langsung seluruh, pelan-pelan. Sini, gue ingat dari sini, 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 sini. Awalnya. Baru terakhir mata dua. Gue kaget dong lihat itu, gue agak menjauh. Gue bilang, waduh si Mbak, kok jadi gini sih Mbak? Dan waktu itu gue inget, dia cuma bilang, jangan takut, saya di sini. Wah udah di saat itu, gue mau lari, itu kaki gue ketahan, kayak ketahan, nggak bisa lari. Nggak bisa lari, gue mau balik badan udah nggak bisa, kaku, nge-freeze di situ. Wah, gue bilang, waduh, gue teriak gini, Mbak, udah dong Mbak, udah, gue bilang, udah, gue udah ngeliat, udah, gue udah tahu. Dia tetap senyum tuh, dia tetap senyum, darahnya tetap keluar. Nah, di saat itu, gue ngerasa di belakang gue itu kayak ada orang di belakang sini. Nah, posisi nge-freeze, si Mbaknya masih ada, gue ngerasa belakang ada orang. Nah, punggung gue diusap. Punggung ini diusap gitu. Nah, pas habis diusap, gue ngerasa di bawah itu ada suara. Gitu. Jadi posisi masih nge-freeze nih. Diusap, gue lihat Mbaknya masih ada, di bawah gue ngerasa ada suara. Pas gue balik ke bawah gini, gue mau ngeliat orang, mata yang nggak ada, hidungnya nggak ada, mulutnya terbuka gini. Lidahnya nggak ada. Itu orang di bawah. Wah udah, pas saat itu gue ngeliat gitu, gue langsung ngerasa badan gue bisa bergerak nih. Tok, gue lari. Langsung gue lari. Jadi gue lari ke arah sana, gue ngelewatin si Mbak. Nabrak ya? Enggak, Mbak itu gue lewatin. Gue lewat, gue lari, gue udah nggak mau ngeliat lagi. Nah pas gue lewat itu, ketawa. Diketawain. Nah itu gue udah nggak mau lihat waktu itu yang ngetawain si Mbak, tapi gue nggak tahu. Yang penting saat itu gue denger yang ketawain itu perempuan, suara perempuan. Itu ketawa gitu, gue lari terus. Tapi gue lihat udah jalan nih, udah jalan. Udah kembali lagi ke masa. Udah kembali ke masa sekarang. Nah pas udah mau lewat jembatan, itu gue ngeliat ya. Jadi gini, itu bus lewat, dia berhenti. Jadi gue lihat ini, wah gue selamat, ada bus lewat deh. Gue udah nggak tahu tujuan mana, yang penting gue naik dulu deh. Udah, gue makin cepat. Pas udah lewat jembatan sedikit, udah gue mau nyebrang, itu bus hilang. PHP. Itu bus hilang, dan di situ muncul kayak makam, dan ada tulisannya itu kayak darah kering 1817. Itu yang gue ngeliat awal di ujung jembatan. Nah di saat itu gue kayak gimana ya, lemes, kejatuh gitu, keduduk dan geletak. Itu gue geletak karena gue pikir, wah gue udah capek banget. Geletak. Nah di saat itu gue nggak tahu berapa lama gue geletak. Gue ngerasa ada yang bangunin, dan pas gue bangun, penduduk situ yang bangunin.
penuh situ, gue didudukin, dikasih minum, terus dibawa, gue inget waktu itu ada kayak musola kecil ya, ditaruh situ, ditanya-tanyain, gue bilang, dan menurut orang situ, yang adek lihat, itulah yang namanya Mariam. Gue sempat debat, yang dia bilang ke saya bukan Mariam Pak, Siti Airyah. Terus mereka tanya, tulisan apa yang kamu lihat? Ya 1817, saya nggak tahu itu apaan. Gitu. Dan akhirnya orang ini bilang, ini orang udah agak tua banget ya, janggutnya panjang. Dan dia bilang, memang di situ dulunya aslinya ya orang ini. Yang nama Siti Airyah ini tahun 1817 di sini, dan dia memang dibunuh. Yang kamu lihat ngecek-ngecek itu tuan tanahnya dulu. Jadi dulu dia tinggal di rumah orang ini, terus mau dikawinin nggak mau, dia lari. Kondisi baju yang udah mau dinikahin itu bajunya jadi dibeliin untuk nikahin sama si orang Chinese ini. Dia lari masih pakai baju itu, ditangkap, dia niaya gitu. Dan mereka nanya ke saya cara aniaya gimana, saya jelasin karena orang ini sendiri bilang cara dia mati itu orang masih samar-samar sampai sekarang. Gitu, banyak kontroversi. Tapi yang saya bilang, yang saya cerita ke dia itu yang saya lihat Pak, dan itu cukup sadis. Dan saya masih ingat 4 kali tusukan itu, yang paling nyata itu 4 kali itu. Gitu, dan itu pisau ya, bukan golok. Gitu, mengkilat panjang. Gitu, sampai diseretnya pun tidak berbusana, digulung pakai kayak kain batik apa saya nggak tahu deh tuh, digulung, ikat 4, buang. Gitu. Dan saat itu saya diantar pakai salah satu motor mereka sampai di Blok M. Nah itu semenjak saat itu desas-desus yang saya dengar, tapi saya cuma diem. Karena menurut saya urban legend ini kan udah banyak versi ya. Tapi yang saya lihat sendiri itu satu, namanya itu. Dan menurut si Pak Ustadznya ini 1817 itu emang kejadiannya. Gitu. Dan itu cukup sadis ya. Diinjak-injak dulu, dipukul-pukulin. Kayaknya mungkin diperkosa ya, saya nggak tahu ya. Karena kedua orang itu setelah berdiri gitu, baju atas sudah nggak ada gitu. Habis itu dipukulin, diinjak, tusuk gitu. Nah jelas bagi saya sampai usia sekarang 43 ini, saya masih ingat tusukan pertama dia masih teriak, tusukan kedua dia masih teriak, tusukan ketiga udah diem, sampai tusukan keempat udah diem. Dan itu udah nggak dicabut, seret. Gitu. Itu terlalu sadis buat saya waktu itu. Masya Allah, gila ya. Ini sebuah visi yang jarang sekali bisa dialami oleh yang namanya anak manusia. Hanya orang-orang tertentu ya Bang Ronan. Iya. Jadi memang betul banyak versi ya, tetapi setiap versi pasti itu dialami oleh orang-orang yang memang punya kelebihannya masing-masing. Iya. Dan versinya Bang Ronan ini termasuk baru ya, bisa menambah hasanah lah ya, daripada teman-teman yang mungkin tertarik dengan sejarah dan peristiwa-peristiwa yang masih tanda kutip sampai sekarang. Betul. Jadi ini gue tadi sepanjang denger merinding Bang Roland, kayak dibawa masuk ke dalam dimensi itu juga. Iya. Memang terasa betul energi itu, energi yang luar biasa menyakitkan. Iya. Jadi tertinggal sampai detik ini tuh. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan, boleh kan? Boleh. Ya. Jadi gini Bang, waktu abang diseret-seret, pas mau dilempar ke kali, itu menurut abang emang para pembunuhnya atau kira-kira gimana sih Bang menurut abang tuh waktu abang diseret-seret? Kondisi gelap. Cuman abang ngerasa nggak sih kalau itu kira-kira pembunuhnya apa bukan gitu? Enggak. Saya ngerasa yang tarik itu dengan kekuatan seperti itu ya, meskipun saya bocil ya.
ini bukan seret perempuan, laki-laki nih, Laki-laki ya. tenaga orang dewasa. Gitu, karena kalau perempuan sekuat-kuat perempuan pasti seret berhenti. Ini seret terus. Orang sampai meronta-ronta. Coba kondisinya tuh karena gelap total ya, udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Jadi feeling abang itu kayaknya si pembunuhnya itu. Berarti abang bisa bersentuhan juga dengan pembunuhnya. Nah, ya? betul. Masya Allah. Terus ciri-ciri pembunuhnya itu betul-betul pendekar-pendekar zaman dulu gitu. Betul. Bewokan gitu ya. Iya, bahkan yang kalau yang satu kata kalau saya deskripsikan ada seperti codet di sini. Bekas kebacok apa gimana? Iya, gitu. itu yang nancepin. Oh, justru yang ini ya, ada tanda codetnya di sini. Karena setelah dia tancep 4 kali, dia lepas, dia ketawa. Pas dia ketawa gitu ke samping, saya ngeliat. Karena kan posisi saya udah di atas itu tuh. Maksudnya bukan pas di atas, hampir di atasnya. Nah, pas dia seret itu saya mulai kelihatan jelas banget mukanya. Waduh, lihat gitu, saya mulai geser karena saya mau ngeliatin ini mau tarik kemana nih. Karena itu kan kondisinya memang bebatuan, kerikil-kerikil gitu dan rumput-rumput liar. Gitu. Pikiran kali lah, dan kali itu deras. Gitu. Ada nggak sih bang? Terakhir nih bang, Mbak Siti Arya ini menyampaikan pesan supaya saya ditemukan jenazahnya, bisa dikuburkan dengan layak. Setelah atau ketika di situ mungkin abang ada yang terlupa atau nanti beberapa tahun kemudian, ada nggak bang pesan-pesan kayak gitu? Semenjak saat itu sih enggak ya. Cuma kalau saya rasa pesannya itu yang 1817. Hanya menggambarkan peristiwa terjadinya tahun 1817. Betul. Tapi beliau tidak sempat tolong doain saya, paling tidak ketemukan kerangka saya biar dikubur. Enggak ya? Enggak. Karena memang saat itu namanya masih bocil ya. Begitu yang terakhir saya langsung nge-freeze, terus ngeliat ada yang di bawah. Saya ngerasa udah nggak nge-freeze lagi, saya langsung lari. Lari aja. Jauh dari situ. Mungkin kalau saat itu kejadian saya udah sedewasa, maksudnya udah begini, mungkin berbeda lagi. Cuma saat ini namanya bocil yang lihat begitu, yang bikin apa? Kabur. Iya, Masya Allah. Gitu. Ada nggak bang suatu saat misalnya kita ada rezeki kita ke sana, siapa tahu kita bisa nemu tuh lokasinya, jadi kita bisa doain. Mau nggak bang kalau kira-kira tim kita ke sana sama abang? Boleh. Masya Allah, mantap rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan ya, ini kan Bang Roland ini dikaruniai sesuatu yang mungkin gue bilang 1 juta orang satu. Ya, dimana mampu ya tentunya dengan kekuasaan Tuhan ya. Betul. Dengan kekuasaan Tuhan melalui Bang Roland akhirnya terbuka sedikit misteri-misteri di masa lalu yang sampai detik ini tuh masih jadi pertanyaan. Betul. Semoga suatu saat tim kita Jelajah Malam bersama Bang Roland bisa datang ke lokasi dan mudah-mudahan juga kita bisa ketemu rangka atau apanya. Jadi kita bisa doakan ya Bang ya, supaya beliau ini bisa tenang lah ya, menghadapi alam keabadian sana. Kita bisa kita minimalisir dendamnya dengan doa-doa kita. Masya Allah, luar biasa. Oke kawan-kawan, sebuah kisah yang sangat menarik tentunya dari sahabat kita Bang Roland. Sebuah kisah yang saat ini masih abu-abu, tetapi mudah-mudahan dengan adanya hasanah baru dari Bang Roland, rekan-rekan yang masih penasaran, termasuk gue dan yang lainnya, bisa lebih dari abu-abu bisa menjadi putih atau hitam sekalian gitu Bang Roland kelihatannya. Oke kawan-kawan, tunggu kisah kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami dan narasumber kami. Gua Arya Sena undur diri. Gua Roland. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.